Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam Islam, hari akhir adalah sesuatu yang mutlak akan terjadi dan harus diyakini keberadaannya karena merupakan bagian dari rukun iman yang kelima. Meski begitu, tak ada satu manusia pun yang dapat meramal kapan terjadinya hari kiamat. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-A'raf ayat 187 yang berbunyi, artinya, mereka menanyakan kepadamu Nabi Muhammad tentang kiamat, kapan terjadi? Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentangnya hanya ada pada Tuhanku. Tidak ada seorang pun yang dapat menjelaskan waktu terjadinya selain Dia. Kiamat itu sangat berat huru-haranya bagi makhluk yang di langit dan di bumi. Ia tidak akan datang kepadamu kecuali secara tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu seakan-akan engkau mengetahuinya. Katakanlah Nabi Muhammad, sesungguhnya pengetahuan tentangnya hanya ada pada Allah. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui Quran Surah Al-A'raf 187, tanda-tanda kiamat yang sudah terjadi. Walaupun tidak ada yang mengetahui pasti kapan hari kiamat itu datang. Tetapi tanda-tandanya telah disebutkan dalam Al-Quran dan hadis agar umat manusia senantiasa mempersiapkannya dengan memperbanyak ibadah dan memperkuat keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut ini adalah beberapa tanda-tanda kiamat yang sudah terjadi di masa kini, berdasarkan dalil Al-Quran dan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 1. Wafatnya Rasulullah. Fase akhir zaman telah dimulai sejak wafatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini diterangkan dalam sebuah hadis Sahih Bukhari yang berbunyi, perhatikanlah 6 tanda-tanda hari kiamat. 1. Waktu. 2. Penaklukan Baitul Maqdis. 3. Wabah kematian yang menyerang kalian bagaikan wabah penyakit koas yang menyerang kambing. 4. Melimpahnya harta hingga seseorang yang diberikan kepadanya 100 dinar, ia tidak rela menerimanya. 5. Timbulnya fitnah yang tidak meninggalkan satu rumah orang Arab pun, melainkan pasti memasukinya. 6. Dan terjadinya perdamaian antara kalian dengan Bani Asfar bangsa Romawi. Namun mereka melanggarnya dan mendatangi kalian dengan 80 kelompok besar pasukan. Setiap kelompok itu terdiri dari 12.000 orang. 2. Penaklukan Baitul Maqdis. Sebagaimana yang tertera dalam hadis di atas, penaklukan Baitul Maqdis atau Masjid Al-Aqsa adalah salah satu tanda kiamat yang disebutkan oleh Rasulullah. Baitul Maqdis pernah ditaklukkan 2 kali dari kekuasaan Romawi, yakni pada masa Khalifah Umar bin Khattab pada 16 Hijriah 637 Masehi, dan ditaklukkan kembali pada masa Daulah Al-Ayyubiyah pada tahun 583 Hijriah 1187 Masehi. Kala tepat menjelang kiamat, atas izin Allah Baitul Maqdis akan kembali ditaklukkan oleh kaum muslimin. Dari orang Yahudi hingga pepohonan dan bebatuan bisa berkata, wahai muslim, wahai hamba Allah, ini di belakangku ada orang Yahudi, kemari dan kalahkan dia. 3. Wabah. Masih merujuk pada hadis dalam poin pertama, wabah penyakit yang menyebar ke seluruh negeri hingga menyebabkan kematian juga merupakan salah satu tanda kiamat yang sudah terjadi di masa ini. Tebarung wabah besar yang menyerang umat manusia di seluruh dunia hingga menyebabkan banyak kematian adalah virus COVID-19. 4. Bulan terbelah. Salah satu mukjizat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah membelah bulan. Selain sebagai tanda kebesaran Allah dan bukti kenabian Rasulullah, dalam Al-Quran Surah Al-Qamar ayat 1 dan 2 disebutkan bahwa hal tersebut merupakan salah satu tanda bahwa kiamat akan segera datang. Telah dekat datangnya saat kiamat itu dan telah terbelah bulan. Dan jika mereka orang-orang musyrikin melihat sesuatu tanda mukjizat, mereka berpaling dan berkata, ini adalah sihir yang terus-menerus. Al-Qamar 1:2. 5. Munculnya nabi-nabi palsu. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah nabi terakhir yang diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia. Namun, sejak sepeninggalnya sampai kini, ada banyak orang yang mengaku sebagai nabi. Hal ini pun telah disebutkan oleh Rasulullah sebagai tanda-tanda hari kiamat dalam hadisnya yang berbunyi, akan ada pada umatku 30 pendusta, semuanya mengaku sebagai nabi. Hadis riwayat Abu Daud. 6. Keluarnya api dari wilayah Hijaz. Tidak akan terjadi hari kiamat sebelum keluar api dari wilayah Hijaz yang menyinari punuk-punuk unta di Busra. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Api tersebut sudah pernah muncul sebagaimana yang disebutkan oleh An-Nawawi dalam keterangannya yang berbunyi, di zaman kami, pernah keluar api di wilayah Madinah pada 654 Hijriah. Api itu sangat besar sekali,
berada di sebelah timur kota Madinah, di balik daerah Al-Hara. Berita ini tersebar secara mutawatir ke seluruh penjuru Syam dan semua negeri. Dan ada penduduk Madinah yang menyaksikannya menyampaikan hal ini kepadaku. Hadis riwayat Muslim 1828. 7. Tanah Arab menghijau. Belakangan ini, kabar terjadinya hujan, salju, bahkan tumbuhnya pohon-pohon di tanah Arab bermunculan silih berganti setiap tahunnya. Perlu diketahui, fenomena tersebut adalah salah satu tanda kiamat sebagaimana yang tertera dalam hadis Muslim yang berbunyi, tidak akan tiba hari kiamat hingga tanah Arab kembali hijau penuh dengan tumbuhan dan sungai-sungai. Hadis riwayat Muslim. 8. Wafatnya ulama dan orang saleh. Meninggalnya ulama adalah musibah yang tak tergantikan dan sebuah kebocoran yang tidak bisa ditambal. Wafatnya ulama laksana bintang yang padam. Meninggalnya satu suku lebih mudah bagiku daripada meninggalnya satu ulama. Hadis riwayat Al-Tabrani dan Al-Baihaqi. 9. Maraknya pembunuhan. Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, demi Zat yang jiwaku berada di tangannya, dunia tidak akan lenyap hingga suatu masa mendatangi manusia, di mana orang yang membunuh tidak mengerti karena alasan apa ia membunuh, dan orang yang terbunuh juga tidak mengerti atas dasar apa ia dibunuh. Dikatakan, bagaimana itu terjadi? Beliau menjawab, pembunuhan, orang yang membunuh dan yang dibunuh ada di neraka. Hadis riwayat Muslim No 2908. 10. Muncul banyak fitnah. Dalam satu riwayat, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, tidaklah akan tersisa dari dunia ini, melainkan cobaan dan fitnah. Hadis riwayat Ibnu Majah. Zaman akan semakin dekat. Dicabutnya ilmu, akan timbul fitnah-fitnah, dimasukkan ke dalam hati, sifat kikir dan akan banyak al-hari. Mereka para sahabat bertanya, apakah al-har wahai Rasulullah? Beliau menjawab, pembunuhan. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. 11. Merebaknya kaum Nabi Lut. Kampanye LGBT saat ini semakin masif dan tersebar di seluruh dunia dalam sosial media, film, musik, dan lain-lain. Padahal, telah dicontohkan di zaman Nabi Lut, bahwa perilaku tersebut sangatlah dibenci Allah, hingga dapat memicu asapnya. Merebak kembalinya, kaum Nabi Lut bisa menjadi salah satu tanda kiamat, dan merupakan hal yang paling ditakuti oleh Rasulullah, sebagaimana hadisnya yang berbunyi, sesungguhnya perbuatan yang paling kutakuti akan menimpa umatku, adalah perbuatan yang dilakukan oleh kaum Lut. Hadis riwayat Ibnu Majah. 12. Waktu terasa semakin cepat. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kiamat tidak akan terjadi hingga waktu terasa berjalan cepat, setahun seperti sebulan, sebulan seperti sepekan, sepekan seperti sehari, dan sehari seperti sesaat, seperti cepatnya pelepah kurma yang kering terbakar. Hadis riwayat Tirmidzi. 13. Maraknya perzinaan. Demi Zat yang jiwaku berada di tangannya, tidak akan hancur umat ini hingga kaum laki-laki mendatangi kaum wanita, lalu dia menggaulinya di jalanan. Orang yang paling baik di antara mereka saat itu berkata, seandainya engkau menutupinya di belakang tembok ini. Hadis riwayat Abu Ya'la. 14. Banyaknya bangunan pencakar langit. Imam Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kiamat tidak akan datang sebelum mereka berlomba-lomba meninggikan bangunan. 15. Sering gempa bumi. Gempa bumi bukanlah fenomena bencana alam biasa. Bisa jadi dia adalah salah satu tanda kiamat, seperti hadis riwayat Bukhari yang menyebutkan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyebutkan bahwa Rasulullah pernah bersabda, tidak akan tiba hari kiamat hingga banyak terjadi gempa bumi. Hadis riwayat Bukhari. 16. Benda mati yang berbicara. Sebuah hadis menyebutkan bahwa sesungguhnya di antara tanda terjadinya kiamat adalah sebentar lagi seorang itu akan keluar dari rumah, dan tidaklah dia kembali ke rumahnya sampai kedua sandal dan cambuknya menceritakan apa yang dilakukan oleh istri keluarganya setelah kepergiannya. Imam Ahmad 8049. Beberapa ulama menafsirkan benda yang berbicara telah terjadi di masa kini dalam bentuk radio, televisi, dan smartphone. 17. Kebodohan merajalela. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, akan datang tahun-tahun penuh dengan kedustaan yang menimpa manusia. Pendusta dipercaya, orang yang jujur didustakan, amanat diberikan kepada pengkhianat, orang yang jujur dikhianati, dan ruwai bidah turut bicara. Lalu beliau ditanya, apakah ruwai bidah itu?
Beliau menjawab, orang-orang bodoh yang mengurusi urusan orang banyak umat. Hadis riwayat Ibnu Majah. 18. Maraknya minuman keras. Saat ini, konsumsi hama atau minuman keras telah sangat marak, bahkan menjadi tren di kalangan generasi muda. Hal ini adalah salah satu tanda kiamat merujuk pada hadis yang berbunyi, di antara tanda-tanda kiamat adalah diangkatnya ilmu, menyebarnya kebodohan, maraknya minuman keras, dan zina dilakukan terang-terangan. Hadis riwayat Bukhari. 19. Masjid megah tapi sepi jamaah. Banyaknya bangunan-bangunan masjid yang megah tetapi sepi jamaah juga merupakan tanda kiamat. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam hadis yang berbunyi, kiamat tidak akan terjadi hingga manusia bermegah-megahan dalam membangun masjid. Hadis riwayat Abu Daud. Kelak kalian benar-benar akan memperindah masjid sebagaimana orang Yahudi dan Nasrani memperindah rumah ibadah mereka. Hadis riwayat Bukhari. 20. Penguasa zalim. Banyaknya koruptor dan pemimpin zalim yang berkuasa di pemerintahan juga merupakan salah satu tanda kiamat yang telah terjadi di masa kini. Dari Amr bin Su'aib, Rasulullah bersabda, akan datang pada manusia suatu zaman di mana mereka akan dipilih, hingga yang tersisa dari mereka hanyalah orang-orang yang hina. Perjanjian-perjanjian dan amanah mereka telah bercampur tidak menentu, dan mereka berselisih. Maka mereka seperti ini. Beliau merenggangkan jari jemarinya, menunjukkan keadaan mereka yang saling bermusuhan. Musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Wallahu alam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.